Halo ngulikers, bertemu lagi dengan video ngulik matematika. Kali ini kita akan berdiskusi beberapa soal eksponen. Nah, sebelumnya teman-teman telah belajar definisi dan sifat-sifat. Teman-teman udah tahu tuh dari mana sifat-sifat. Langsung aja deh kita ke soal. Nah, teman-teman, untuk kerjain soal kayak gini, kita harus ingat CHSS, catatan harian seorang siswa. Wow, yang mana? Yang ini. Ini sebenarnya sifat eksponen ya. Ada A pangkat M dipangkatin lagi N, itu akan sama dengan A pangkat M kali N. Dari mana cik? Ya dari A pangkat 3 lah. A pangkat 3 misalkan kita contoh sih ini mah dipangkatin lagi 4 berarti 3 kali 4. Berarti A pangkat 12. Dari mana? Udah diturunkan ya dari video sebelumnya. Bagi yang belum nonton silahkan tonton. Nah berarti kalau kayak gitu kita bisa langsung ngerjain soal yang ini teman-teman. Pertama, 8 pangkat min 1 saya ubah menjadi 2 pangkat 3. Oke. Dipangkatin lagi min 1. Why? Ya karena kan memang 8 2 pangkat 3. Kenapa seperti itu? Karena 8 saya ubah ke basis yang paling sederhana, yaitu 2. Basis itu suatu bilangan yang paling sederhana dari materi eksponen gitu ya. Kalau 27 tuh berarti basisnya itu ya bilangan yang paling sederhana itu 3. 3 pangkat 3. Oke, gitu ya. Pangkat berapa nih? 2/3. Oke. Dikali 32 itu ya 2 pangkat 5. Kok Pak bisa cepat? Nah sebetulnya kalau udah terbiasa ngerjain soal kayak gini biasanya ada pola nih. Kalau ininya 1/5 di sini pasti pangkat 5. Kenapa bisa gitu? Biasanya mereka saling coret gitu ya. Oke, berarti kelanjutannya gimana dong? Ya udah ini 2 pangkat 3 dikaliin dipangkatin lagi min 1 berarti 3 kali min 1. Berarti min 3. 2 pangkat min 3. Oke, kali teman-teman lihat deh. Yang ini 3 dikali 2/3. Ah, gampang banget lah. 3 dikali 2/3 itu 2. Oke ya. Terus yang ini 5 dikali 3/5. Ah, gampang banget ini ya. 3/5. Hasilnya 3. Berarti secara sederhana saya langsung tulis 3 pangkat berapa? 2. Dikali ini berapa? 2 pangkat berapa nih? 3. Oke. Nah, teman-teman, ada salah satu sifat mengatakan nih 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 jadi 2 pangkat 0. Berarti hasilnya 2 pangkat 0 itu 1. Atau ini diubah deh jadi 1/8 gitu ya. Dikali 9 dikali 8. Boleh kayak gitu boleh? Boleh. Coret-coret hasilnya 9. Oke, berarti jawabannya apa? Ya. Nah, dengan CSS yang ini saja teman-teman bisa gitu ya. Oke, lanjut dengan trik yang sama, kita kerjakan lagi nih nomor selanjutnya. 81 itu berapa, Cik? 81 3 pangkat berapa? Ayo tebak. Pangkat 4 ya. Oke, kan tadi polanya kayaknya bisa saling coret dengan yang luar. Makanya tuh kelipatan 4 kan, biar nanti pangkatnya bulat gitu ya. 16 itu ya 2 pangkat 4 lah. Orang juga tahu itu 2 pangkat 4. 3/4. Per 125 itu berapa? 5 pangkat 3. Oke. Jadi harus pelan-pelan ya. 2/3. Dikurangi 27. 3 pangkat 3. Dikali lagi 2/3. Oke. Nah teman-teman supaya tidak mengacaukan tulisan kita, ya udah gini aja deh, 4 kali 3/4 kita ditulis di luar di sana aja gitu ya. Hasilnya berapa nih? 3 gitu. Terus ini nih 4 dikali 3/4 juga hasilnya 3 juga. Yang ini 3 kali 2/3 hasilnya 2. Dan satu lagi yang ini 3 dikali 2/3 hasilnya 2. Maksudnya apa sih Pak? Kan tadi pakai sifat yang A pangkat M dipangkatin lagi N kan jadi A pangkat M kali N. Kan ini perkalian ya. Maka ini adalah perkalian pangkatnya gitu ya. Singkat cerita, langsung kita bentuk deh sama dengan ini berapa? 3 pangkat berapa? 3 pangkat 3 ya. Oke, kan udah tuh. Ini 3 pangkat 3. Ini juga 3 pangkat 3. 2 pangkat 3. Ah, mantap. Gampang pisan ya kalau udah ngerti. Ini jadi 5 pangkat 2. Mantap. Dikurangi ini berapa? 3 pangkat 2. Ah, udah gampang nih. 3 pangkat 3 27. Oke, 27 ditambah 8. Oke, yang ini 5 pangkat 2 25. 3 pangkat 2 9. Nah, di sini aja nih, nggak cukup soalnya. Hasilnya berarti 35/16. Ah, gampang banget. Jawabannya B.
Oke teman-teman ya. Jadi untuk perhitungan pangkat ya di tempat lain aja deh gitu biar tulisan kita rapi. Oke, dengan CSS segini teman-teman bisa ngerjain soal-soal seperti ini. Kita lanjut. Oke teman-teman, dengan trik yang sama langsung aja deh. Nah ini ada P-nya sama dengan 16 gitu ya. Berarti kita tinggal replace aja nanti, tinggal ganti aja. Ini Q juga, P juga gitu ya. Oke teman-teman, dengan CSS yang sama kita gunakan nanti ya. Oke, dari sini deh, set gitu ya. Oke, di sini set sama dengan 2 pangkat 16 itu 2 pangkat 4 ya. Oke, ini 3 pangkat 3. Oke, berarti 2 pangkat 4 dikurung teman-teman, hati-hati ini duanya ini masih di luar ya, pangkat min setengah ditambah Q itu kan 3 pangkat 3 dipangkatin 4/3 dikurangin 3 P pangkat 0. Ingat ketika dipangkatin 0 itu selalu 1 hasilnya ya. Oke, yang ini berapa? 2 kali 2 pangkat berapa nih? 2 pangkat 4 kali min setengah berarti min 2. Oke, ditambah 3 pangkat berapa nih? 3 pangkat 4 dikurangi, ini udah jelas 3 ya. Oke, pelan-pelan teman-teman ini berapa? 3 pangkat 4 itu 3 kali 3 kali 3 kali 3 81 dikurangi 3 ini ya, dikurangi ditambah, awas ini 2. Oke, hati-hati nih teman-teman, untuk yang ini nih 2 dikali 2 pangkat min 2 itu kan 1/2 pangkat 2 berarti 4 kan. Oke, ini jadi setengah hasilnya ya. Oke, hati-hati ya di situ ya, setengah. Oke, berarti hasilnya beres dong. Ini kan 81 dikurangi 3 itu 78 ditambah setengah. Oke, 78 setengah. C jawabannya. Oke, dengan trik yang sama, gampang ini. A-nya saya kerjakan dulu sendiri deh ya. Kan yang dicari A sama B, ya udah A-nya cari dulu. 3 pangkat 4. Dipangkatin berapa teman-teman? 3/4 dari soalnya. Hasilnya berapa tuh A-nya? Berarti 3 pangkat 3. Berarti A-nya 27. Wah, gampang sekali. Cepet deh. Sekarang yang B-nya teman-teman. B-nya itu 64 pangkat min 1/3. Wow, gampang dong. 64 berarti ini tuh sebetulnya 2 pangkat berapa? 2 pangkat 6 ya. Oke. 2 pangkat 6. Terus di sini pangkat lagi min 1/3. Oke. Dapatlah B-nya sama dengan 2 pangkat min 2. Pak, dari mana sih 64 itu 2 pangkat 6 ya? Ini karena terbiasa hafal ya. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 berapa kali 2-nya? Oh, ada 6. Supaya dapat jadi 64 gitu ya. 2 pangkat min 2 itu teman-teman hati-hati nih. Saya di sini aja deh. Berarti 2 pangkat min 2 itu sama aja dengan 2 pangkat 1/2 pangkat 2 berarti B-nya 1/4. Oke, hasilnya berapa Pak? Ya udah gampang banget. A-nya kan 27 dikurangi 8 dikali 1/4. Oke. 27 dikurangi 8 kali 1/4 kan 2. Berarti hasilnya 25. Aw, mantap. Mudah-mudahan dapat dipahami ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke teman-teman, dengan menggunakan CSS yang seperti ini, teman-teman udah tahu ya dari mana nih. Artinya rumus ini tuh, sifat ini tuh A-nya sama, lihat teman-teman. Basisnya sama. Basisnya sama, pangkatnya beda. Bisa pakai cara ini. Kita kayak 6 pangkat 5 per 6 pangkat 2, ya berarti 6 pangkat 3 gitu ya, secara sederhana ya. Ini pun sama gitu ya. Ada contoh soalnya sebelumnya di video sebelumnya. Nah, kalau ngerjain kayak gini gimana? Oke, kalau ngerjain soal kayak gini teman-teman, kita ubah semua angka yang ada di sini menjadi basis yang paling sederhana. Maksudnya gimana? Oke, kita kerjain ya. Lihat, 3 ya udah. 3 udah mentok. 3 5/6. 12 itu sebetulnya 4 kali 3. Benar nggak sih? Pangkat 7/12. Nah, gitu ya. Gitu. Tapi 4-nya itu masih bisa diubah menjadi 2 pangkat 2. Gitu ya. Ini 3 pangkat 1 gitu ya. Segitu ya. 7/12. Per 6 itu berarti 3 kali 2. Pangkat berapa nih? 3 kali 2 pangkat 2/3. Oke, dikali lagi 2 pangkat min 1/4. Loh, kenapa ini 2 pangkat 2? Karena lihat angkanya harus menjadi basis terkecil. Kalau 4 kan belum terlalu ya. Oke, kita lanjut deh. Berarti ini jadi 3 pangkat, atau di sini aja deh. Di
sini ya. Berarti ini menjadi 3 pangkat 5 per 6. Oke, agak bawah dikit. 3 sama dengan 3 pangkat 5 per 6 dikali ini jadi 2 pangkat berapa nih? Dikali ya, 2 pangkat 7 per 6. Oke, 2 pangkat 7 per 6 dikali 3 pangkat 12. 7 per 12 per 3 pangkat 2 per 3 dikali 2 pangkat berapa nih? 2 per 3. Oke, kita disebarin gitu ya. Oke, sifat yang kedua ini. Terus ini 2 pangkat min 1/4. Oke, singkat cerita dapatlah 3 dengan 3 kumpulin 2 dengan 2. Lihat nih teman-teman. Saya kumpulin yang 2 dulu deh. 2 pangkat 7 per 6. Oke. Dikurangi, lihat 2 per 3. Dikurangi lagi min 1/4. Jadi plus dong. Jadi plus 1/4. Dikali, oke, pelan-pelan ya. 3 pangkat 5 per 6. Dikurangi, ditambah dulu nih. Ditambah 7 per 12. Oke. Dikurangi 2 per 3. Oke, gitu ya. Lo kok bisa gitu ya? Bisa dong ya. Karena kan memang ada sifatnya ya. Kalau dijumlahin dan lain-lain ya. Berarti singkat cerita ini hasilnya jadi 2 pangkat. Ini saya bikin aja 12 teman-teman. Lihat. Ini jadi 14. Dikurangi ini 3 ke 12 4 berarti ini 8. Teman-teman nanti cek sendiri ya dapat dari mana ya. 4 ke 12 3 berarti atas pun kali 3. Oke. Dikali, oke, ini hasilnya nanti teman-teman jadi 2 pangkat berapa namanya? 9 per 12. Oke. Yang ini menjadi 3 pangkat ini 12 juga deh di bawahnya ya. Disamakan penyebutnya nih. Berarti ini jadi berapa? 10. Gitu. Ditambah ini 7, dikurangi ini 3 4 8. Oke. Berarti hasilnya pun 3 pangkat 9 per 12. Singkat cerita ini kan bisa digabung teman-teman. Jadi 2 kali 3 pangkat 9 per 12. Berarti 2 kali 3 kan 6. Pangkat 9 per 12. Teman-teman 9 per 12 itu bisa disederhanain nggak sih? Bisa ya. Jadi 9 per 12 itu dibagi 3 atasnya. 3 dibagi 3 juga bawahnya 4. Berarti ini 3 per 4. Berarti jawabannya apa dong? Ada nggak sih? Ada. Oke, jawabannya B ya teman-teman ya. Oke, B. Oke. Nah, teman-teman, dengan trik yang sama dengan nomor yang saya kerjakan ini, teman-teman bisa mengerjakan soal yang ini. Bagaimana triknya? Lihat, ada angka 2, angka 8, bilangan ada 2, 8, terus 6, ada 12, semuanya ubah menjadi basis 2 dan 3. Kenapa gitu? Karena di pilihan gandanya lihat kebanyakan muncul 2 dan 3. Jadi semuanya ubah dalam bentuk perkalian atau bentuk operasi 2 dan 3. Seperti ini nih. Ini ada 3 2 3 3 2 3. Gitu ya. Teman-teman silahkan mencoba untuk soal yang ini. Semoga bisa. Dan sekian pembahasan soal kali ini. Semoga membantu. Tetap semangat belajar. See you on the next video.